yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Pada kesempatan yang mulia ini, dengan taufik dan pertolongan Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, di mana seorang memikirkan besar dan agungnya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada gunung, laut, yang Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla," hikmah dan mau'izahnya, lanafidatil bahr, lautan itu akan kering sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan yang semisalnya tidak akan cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah tabaraka wa taala. Dalam ayat lain Allah Jalla wa ala mengatakan yang artinya, sekiranya ranting-ranting tumbuhan yang ada di muka bumi ini, yang jumlahnya banyak sekali ya, dijadikan aklam, pena untuk mencatat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan tintanya adalah lautan, tidak akan cukup itu semua untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun didatangkan 7 kali semisal lautan itu sebagai tintanya, maka tidak akan cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah Jalla wa'ala, hikmah dan mau'izah Allah Jalla wa'ala. Kita melihat ya, lautan yang tidak bertepi, yang jumlah dan luasnya lebih luas daripada daratan. Oleh karenanya para ulama menganjurkan teman-teman hafizakumullah untuk kita berjalan melihat lautan, gunung, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin teman-teman subhanallah, alhamdulillah, itu diantara manfaatnya. Kita lihat lautan yang luar biasa luasnya, dan itu tidak sebuah kebetulan. Lautan yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis yang dhaif, lautan itu, walaupun ini dhaif ya riwayatnya, untuk menambah pengetahuan kita saja, lautan itu meminta izin untuk melahap keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ombak yang begitu kadang-kadang mengagetkan. Dia ingin keluar, ingin melahap daratan yang ada di sekitarnya. Itu semua dikendalikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin ini mengatakan, hendaknya seorang melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan ainul basirah, dengan ainul basar. Pertama, dia melihat dengan pandangan matanya, ainul basar. Jalan, lihat, sekali-sekali pergi ke pantai, ke lautan, lihat bagaimana lautan itu luas, ya kan? Dan itu Allah firmankan dalam ayat yang kita bacakan tadi untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan mau'izahnya. Lautan yang luas itu bahkan didatangkan 7 kali lipat. Lautan yang semisalnya tidak juga tuntas kalimat-kalimat Allah Jalla wa ala ditulis dengan tinta lautan yang 7 kali lipat itu. Luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa, tetapi makhluk itu, lautan itu sebagai tinta tidak cukup untuk menulis kalimat Allah Jalla wa ala. Berarti sang penciptanya luar biasa, maha besar. Ini semua tidak terjadi kecuali ada yang menciptakannya. Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, kotoran onta itu menunjukkan ada ontanya. Lautan dan gunung itu menunjukkan ada penciptanya.
gunung-gunung yang tinggi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak dan paku bumi, dan itu Allah firmankan teman-teman hafizahumullah. Sekiranya tidak demikian, maka bumi ini seperti kapal di tengah laut tanpa jangkar. Kebayang antum ya? Terombang-ambing. Oleh karenanya kembali kita katakan tadi, para ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menganjurkan kita untuk melihat itu dengan ainul basar, langsung melihat. Di situ baru kita katakan nanti, ma khalaqta hadza batila, subhanak ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Ada hikmah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian melihat dengan ainul basirah, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang agung, yang luar biasa. Ini pasti ada penciptanya, kan begitu. Tidak terjadi kebetulan saja. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang dipikirkan juga, ini standar berpikir yang sahih, ya, yang membawa seorang kepada istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena yang dia pikirkan adalah kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya saja besar, bagaimana dengan penciptanya? Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa taala. Kemudian fananya dunia ini, makhluk-makhluk yang besar tadi, gunung. Kalau ada proyek pembangunan jalan tol umpamanya, harus menembus sebuah bukit atau gunung, itu akan menelan atau menyerap tenaga kerja tidak kurang dari puluhan, bahkan mungkin ratusan orang. Itu baru makhluk Allah yang bernama bukit atau gunung. Subhanallah ya. Besar berarti gunung dan bukit itu, ya. Tapi meskipun demikian, itu semua kelak akan hancur dan fana. Apalagi kita manusia yang lemah ini, ya, sudah barang tentu kita juga ikut fana, lenyap, hilang. Kemudian berpikir tentang kengerian akhirat. Ini luar biasa teman-teman hafizakumullah. Dari mulai alam barzakh menuju akhirat itu fasenya luar biasa panjang, ya. Hisab ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya harus menunggu lebih lama untuk dihisab, dan menunggu itu disebutkan oleh para ulama juga azab dari Allah Azza wa Jalla, karena tidak sebanding antara satu hari di dunia dengan satu hari di akhirat. Kalaulah si kaya harus menunggu setengah hari setelah si miskin dihisab, maka itu setara dengan 500 tahun lamanya. Luar biasa teman-teman. Makanya kita nggak wajib kaya, sebagaimana kita tidak akan terhina kalau kita miskin. Yang ada itu kita harus belajar fikih ketika harta datang menyapa kita, dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Kita harus tahu apa hak dan kewajiban saya sebagai si kaya, sebagaimana kita juga harus tahu hak dan kewajiban sebagai si miskin. Ini yang perlu kita pelajari, ya. Kengerian akhirat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ini tadi masalah dari alam barzakh sampai seorang mendapatkan catatan amal kebaikannya, itu fase-fasenya sangat lama sekali, ya, dan mengerikan. Memangkas angan-angan diri dan membersihkannya, dan membawanya untuk beristiqamah. Ketika kita menerapkan standar berpikir seperti yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah dalam bab ini, maka akan timbul as-sa'adah, kebahagiaan. Syekh Abdul Razak hafizahullah juga mengatakan demikian. Kata beliau, anna tafakkur as-sahih
anna tafakkura as-sahih huwa alladhi yajlibul insan abwabal khair was sa'adah indama tafakkara fi 'azimi makhluqatillah atau fi 'azami makhluqatillah. Sesungguhnya kata beliau hafizahullah, berpikir yang benar adalah berpikir yang mendatangkan kepada seseorang itu pintu-pintu kebaikan dan kebahagiaan. Ketika dia berpikir tentang agung dan besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari anhar, as-sama, sungai, lautan, langit, kemudian matahari dan yang lain, yang menunjukkan itu ada penciptanya dan menciptakan serta mengaturnya dengan sangat rapi sekali. Ya. Dan ini teman-teman hafizakumullah, kembali kita katakan standar berpikir yang sahih. Nah, setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat, dan kita sudah membacakan surah Ali Imran ayat 190 dan 91. 190 dan 191. Maka kita lanjutkan kepada ayat berikutnya, surah Al-Ghasyiyah 17 sampai 21. Antum lihat di halaman 123. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara banyak hewan ciptaan Allah tabaraka wa taala, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk memperhatikan unta. Ya, ada apa dengan unta? Ternyata hadirin rahimani wa rahimakumullah, unta itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang unik. Banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala pada seekor unta. Hewan yang bertubuh besar ini dapat ditarik oleh seorang anak kecil yang menjadi pemandunya. Dia bisa jinak. Dan sekali hewan ini marah, orang yang menyakitinya akan ditunggunya. Oleh karenanya, di antara pembahasan yang dibahas oleh para ulama, ada perselisihan para ulama tentang apakah memakan daging onta membatalkan wudu atau tidak. Jumhur para ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Sedangkan ulama Al-Hanabilah mengatakan membatalkan wudu, karena ada hadis Nabi SAW yang menyatakan demikian. Ya, teman-teman hafizakumullah, hikmahnya ya, disebutkan oleh sebagian para ulama yang berbicara tentang hikmah kenapa disyariatkan berwudu ketika selesai memakan daging onta. Kalaupun seandainya kita tidak mengetahui hikmahnya, kita harus yakin bahwa di dalam setiap perintah dalam syariat ada kemaslahatan untuk kita. Sebagaimana di dalam setiap larangan dalam syariat ini pasti ada mudarat yang bila kita lakukan larangan itu
maka akan memudaratkan diri kita. Tetapi penyebutan hikmah adalah sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tambahan ilmu untuk kita. Disebutkan oleh sebagian para ahlul ilm bahwa onta itu punya sifat seperti sifatnya syaitan. Iya. Yang mana dia bisa menjadi liar dan banyak gerak. Sehingga karena syaitan itu diciptakan dari api, api padam kena air, maka disyariatkanlah setiap kali memakan daging onta, dagingnya bukan kuahnya, harus berwudu. Karena memakan daging onta itu membatalkan wudu. Ya, ini semua riwayat hadis ya yang disebutkan oleh atau dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, dan juga Ibnu Majah. Bahkan ada larangan ya, larangan sholat di kandang onta, di tempat menderemnya onta. Karena dalam hadis disebutkan la tusallu fi mubariki al-ibil fa innaha minasyayatin. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam lafaz Ibnu Majah fa innaha khuliqat minasyayatin. Jangan kalian sholat di tempat onta, di kandang onta, karena sesungguhnya dia diciptakan dari bahan yang syaitan juga diciptakan dari. Oleh karenanya disyariatkan untuk berwudu setelah makan daging onta, atau memakan daging onta itu membatalkan wudu, karena wudu dapat memadamkan api, karena syaitan diciptakan dari api. Ini dahsyatnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama onta tadi. Bayangkan, kita ulangi, onta yang badannya besar seperti itu jauh lebih besar daripada sapi, teman-teman hafizakumullah. Ya. Itu bisa dipandu oleh anak kecil. Dan itu sering kita lihat ya ketika di Saudi Arabia, memang dipandu oleh anak-anak Badui gitu. Tapi sekali dia disakiti, dia tidak akan melupakan antum yang menyakitinya. Ditunggu orang yang menyakitinya, karena dia dendam, seperti seakan-akan dia punya sifat syaitan, pendendam, pemarah, banyak gerak. Nah, itu disebutkan oleh para ulama salah satu di antara sifat onta. Hikmah disyariatkannya berwudu setelah makan daging onta untuk memadamkan kuatnya sifat syaitan yang ada pada onta. Dikhawatirkan yang memakan daging onta itu tertular sifat syaitan itu, sehingga harus dipadamkan dengan wudu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika ingin menaiki kendaraan, di zaman dulu kan tentu kendaraannya salah satunya diantaranya onta. Disyariatkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita membacanya ketika kita ingin naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini. Ya, unta sebesar itu bisa kita kendalikan. Wa ma kunna lahu muqrinin. Sebelumnya kita tidak bisa menundukkannya karena kita bukan korinnya. Kita beda alam, dia binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita manusia. Tetapi kita bisa kendalikan dia dengan izin Allah tabaraka wa taala. Maha besar Allah dan maha suci Allah tabaraka wa taala. Bila kita lihat dari ciptaan-ciptaannya yang sangat mengagumkan dan penuh dengan keunikannya.
Salah satunya pada onta. Hewan yang mampu tidak minum beratus-ratus kilometer berhari-hari. Ini ajib sekali teman-teman, hafizahumullah, berbicara tentang keunikan yang ada pada unta. Ya, namun kita tidak panjang lebar untuk membahas tentang keutamaan atau keunikan yang ada pada unta. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at. Perhatikan juga bagaimana langit diciptakan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Ini luar biasa sekali ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada langit yang berdiri tanpa tiang. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana juga dengan gunung-gunung ditegakkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sekali gunung itu batuk saja repot satu kabupaten, iya kan? Luar biasa. Bagaimana kalau dia meletus, bisa jadi musibah nasional. Ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah Jalla wa'ala, menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi, sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Luqman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak untuk menjaga bumi ini dari kegoncangan. Seperti yang kita katakan tadi, tanpa gunung, bumi ini seperti kapal yang ada di lautan tanpa jangkar. Kapal di pantai saja tanpa jangkar, diletakkan malam hari, besok paginya insya Allah repot. Tidak tahu lagi di mana kapal ini. Terombang-ambing dia. Ya. Nah, itu Allah Jalla wa'ala terangkan dalam surah Luqman ayat 10 tadi, ya, gunung sebagai pasaknya bumi. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan dengan bumi bagaimana Allah Subhanahu wa taala hamparkan. Kalau kita perhatikan besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada bumi yang tidak dijadikan lembut sekali sehingga kita susah tegak di atasnya, tidak pula dijadikan keras sekali sehingga tidak bisa kita manfaatkan. Ya. Maka teman-teman yang di sebagian tempat itu merasakan sangat sulit mencari air karena memang tanah mereka keras. Sebagaimana di sebagian tempat susah bercocok tanam karena gambut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semuanya gambut, lembek, dan tidak menjadikan semuanya keras. Ada yang Allah jadikan sedang, masih bisa dikelola oleh manusia. Ini luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada bumi yang dihamparkan ini. Ya, dan ini semua teman-teman hafizakumullah sekali lagi menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kita pindah kepada ayat berikutnya. Surah Muhammad ayat 10, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi? Nah ini tadi perjalanan, ya, sehingga mereka dapat memperhatikan. Makanya tadi Syekh Utsaimin rahimahullah dan juga ulama lainnya menganjurkan kita untuk melihat secara visual dengan mata kepala kita. Tentunya dengan melakukan perjalanan. Kalau di kota kita ini tidak ada laut, tidak ada gunung, berjalan.
Ini perjalanan dalam rangka beribadah teman-teman hafizakumullah. Memperhatikan secara visual, oh ini yang namanya gunung. Coba kalau gunung ini batuk saja dia, itu satu kabupaten repot luar biasa. Bagaimana kalau meletus? Oh ini yang namanya laut. Cari tempat-tempat yang terdekat dengan tempat kita berdomisili, di mana kita bisa melihat gunung, laut, sungai, dan hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada ciptaan-ciptaannya tersebut. Nah, ini membawa kepada kebahagiaan dan keistiqomahan sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Ya. Sebagian orang menyangka ini tindakan sia-sia, tidak. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat senada dengan ini, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ini salah satunya surah Muhammad ayat 10. Tidakkah kita mau sesekali merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan yasiru, berjalan. Ya, safar. Untuk apa? Untuk kita melihat ayat-ayat kauniyah. Pernah kita jelaskan, ya, ada ayat-ayat syar'iyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah itu Quran dan hadis. Ayat-ayat kauniyah itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, laut, gunung, sungai, unta dan lain-lain. Ya. Nah, tafakkur pada ayat-ayat syar'iyah atau ayat-ayat kauniyah itu ibadah. Ya. Antum sering tahsin tilawatil Quran umpamanya, ya sekali-sekali jalan, lihat gunung, lautan, agar kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kebesaran Allah tabaraka wa taala dari makhluk-makhluknya itu. Nah, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Tidakkah mereka itu mau mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan akibat-akibat yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, ya Allah telah menghancurkan mereka dan orang-orang kafir yang semisal mereka. Ya. Perjalanan yang seperti ini mengokohkan keimanan dan keistiqomahan, mendapatkan pelajaran dari apa yang dilihat. Karena salah satu daripada makna sair disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ya, kata beliau rahimahullah, bisairi wasairu yanqasimu ila qismain. Mengadakan perjalanan itu ada dua jenis. Pertama, as-sairu bil qadam, dengan berjalan, baik berjalan kaki maupun menaiki kendaraan, melihat, ya, akibat-akibat yang diterima oleh orang-orang sebelum kita yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, as-sairu bil qalb, berjalan dengan menggunakan hati. Bagaimana itu? Fahada yakunu bitta'ammuli wa bittafakkuri fima nuqila min akhbarihim. Ini dilakukan dengan ta'ammul wa tafakkur, melihat dan memperhatikan dan memikirkan. Ta'ammul, memperhatikan dan memikirkan, ya, fima nuqila min akhbarihim, apa yang dinukilkan kepada kita dari kabar-kabar tentang mereka, orang-orang yang telah dihukum oleh Allah tabaraka wa taala itu. Dan Al-Qur'an, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, adalah sumber yang paling otentik, yang paling valid dalam masalah kabar yang terjadi atau hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bab yang ke-9 ini,
hanya satu hadis dimuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Antum lihat di halaman 123 ya, paling bawah. Yang hadis ini terulang, telah disebutkan pada halaman 116. Kembali kita ke belakang ke 116. Hadis ke 116 ya. Nah, lihat hadis nomor 67. Afwan. Hadis nomor 67. Iya, yaitu hadis Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan jiwanya kepada nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah tabaraka wa taala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan. Iya. Ini pengulasan dan syarahnya telah kita syarah pada hadis ke-67 ini, di mana orientasi orang yang cerdas itu memikirkan kematian dan apa setelah kematian itu. Memikirkan dirinya fana. Sehingga kalau itu yang dia hadirkan, dia jauh dari kata angan-angan. Ingin berbuat kebaikan nantilah. Ingin berbuat amal soleh besoklah. Tidak ada taswif di dalam kamus hidupnya. Enggak ada penundaan untuk melakukan amal soleh di dalam hidupnya. Ada kesempatan dia maju, lakukan amal soleh itu. Dia tidak berangan-angan panjang. Tidak nunggu pensiun dulu, tidak nunggu kaya dulu, nanti baru fokus ibadah. Enggak. Di tengah-tengah kesibukannya itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lakukan yang wajib, kemudian semampu dan sebisa mungkin lakukan yang sunnah. Nah, ini konsep beribadah yang benar. Sesibuk apapun kita, kewajiban tetap dilakukan, tidak ada tawar-menawar. Kalau yang sunnah, umpamanya berzikir, ya, kita tidak bisa sebanyak orang yang sudah beres masalah finansialnya, tidak bisa selama dia zikirnya, enggak masalah. Sebisa mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengerti dengan kondisi kita. Tetapi kita tidak boleh cuek dengan amal soleh. Ketika ada waktunya, ada kesempatannya, maju, lakukan. Jangan tunda-tunda, jangan katakan saufa a'mal, saufa atub. Saya sudah rencanakan untuk ini, untuk itu. Saya sudah rencanakan nanti di atas 40 tahun baru fokus. Baru fokus. Harusnya antum fokusnya setelah balik, jangan setelah 40 tahun. Setelah pensiun, ya, baru fokus untuk beragama yang benar. Ini angan-angan namanya. Dan dalam ucapan Nabi SAW ini, orang yang berangan-angan seperti itu, maaf, masuk orang yang bodoh, lemah, ajis, bodoh, kurang akal. Kembali mengingat ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah, banyak orang pintar tapi kurang akal. Sebagaimana banyak orang yang sempurna akalnya tetapi kurang pintar atau kurang cerdas. Ya, yang sempurna itu adalah sudah berakal, cerdas pula. Nah,
Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita selesai dari jilid yang pertama, tamma bihamdillahi ta'ala al-mujallad al-awwal. Selesai dari jilid yang pertama sebagai panduan kita di dalam syarah Riyadhus Shalihin, dan insyaallah kita masuk kepada jilid yang kedua. Ya. Selesai kita dari jilid pertama. Berarti ada berapa hadis di jilid pertama dalam syarah Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Ada 9 bab dan 88 ya, 88 kalau tidak terulang. Ya, ada 88 hadis. Masya Allah. Kalau ada 3 hadis saja yang dihafal, ini luar biasa. Apalagi kalau menghafal 1 hadis dalam 1 bab. Luar biasa. Antum janjilah dengan diri sendiri ya, hafalkan 1 hadis pada setiap babnya. Nah, kemudian kita masuk kepada, sudah azan? Belum ya? Kepada bab yang ke-10. Bab yang ke-10 dengan kitab syarah jilid kedua. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bab al-mubadaratu al-mubadarati ilal khairat. Halaman 124. Bab yang ke-10, bab bergegas melakukan kebaikan dan mendorong orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukannya dengan kesungguhan tanpa keraguan. Ya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, begitu terbuka kepada kita 1 dari sekian banyak pintu kebaikan dan 1 dari sekian banyak kesempatan untuk beramal soleh, maka jangan katakan saufa a'mal, aku akan lakukan, tetapi badir, bersegeralah. Bersegeralah. Antum dengar ada pondok pesantren yang mau dibangun, ikut andil di sana. Walau hanya dengan pemikiran kita, dengan kunjungan, apa yang kita punya. Kalau kita ahli dalam bangunan, kasih saran. Bangunannya harus seperti ini, sesuaikan dengan budget, ya. Atau kalau kita punya uang, berikan semampu kita. Ini pintu-pintu kebaikan. Jangan lewatkan teman-teman. Hafizakumullah. Nah, kita sambung setelah adzan isya dikumandangkan biidznillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Nah, bersegera melakukan kebaikan ketika kebaikan itu ada di depan kita. Dan jangan sering terlambat. Kita harus mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Sebuah kaum yang selalu telat sehingga Allah telatkan mereka. Telat dalam sholat berjamaah, telat dalam menuntut ilmu, telat dalam melakukan ini, telat dalam melakukan itu dari amal soleh, maka telat rezekinya, telat kesehatannya, telat semuanya. Ya, ini akibat dari telatnya mereka melakukan kebaikan. Hatta yuakhirahumullah, sampai Allah mengakhirkan mereka, membuat mereka telat. Telat dia dalam rezeki, selalu keduluan orang, karena dia terbiasa telat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ada kaum yang terbiasa yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah, senantiasa terlambat dalam kebaikan-kebaikan, dalam salat jamaah dan yang lainnya, sampai Allah Subhanahu wa taala membuat mereka menjadi telat mendapatkan rezeki, kesehatannya telat sembuh, dan telat-telat yang lainnya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada dua ayat yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Pertama, surah Al-Baqarah, potongan ayat dari surah Al-Baqarah 148, untuk melihat pada halaman 124, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di sini kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan kebaikan inilah orang-orang idealnya untuk berlomba-lomba. Tanafus dalam melakukan kebaikan. Bukan tanafus dalam unggul dari sisi pangkat, jabatan, harta, kedudukan, tidak. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat. Unggul dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada kata wasari'u. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqu, terkadang mengatakan wasari'u, yang intinya memerintahkan untuk bersegera. Pada ayat yang kedua ini, Ali Imran 133, bersegeralah kalian mencari ampunan
dari Tuhan kalian, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini hanya dapat didapatkan ketika seorang masih hidup dan mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala jenis dosa, teman-teman. Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Siapa saja yang bertobat dari dosa, maka dia seperti tidak punya dosa lagi. Nah, ini luar biasa indahnya syariat Islam. Syariat sebelum kita, syariatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika seorang ingin bertobat dari keburukan, maka dia harus bunuh diri. Kalau kita tidak, kendalikan hati kita, tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikrar, berazam kuat, bertekad untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan melengkapi syarat tobat, selesai. Kalau toh terjatuh lagi di dalam maksiat yang sama atau maksiat lainnya, masih ada kesempatan untuk bertobat selama hayat masih dikandung badan. Dan itu sesuatu yang diinginkan dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Taubat kita tersebut, sebagaimana yang telah kita pelajari di bab At-Taubah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bergembira didatangi oleh hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Bahkan dengan membawa dosa syirik sekalipun, kalau hamba itu bertobat, Allah akan ampunkan. Dalil-dalil yang mengancam sampai kepada khulud finnar, kekal di dalam api neraka, itu bagi orang yang kufur atau syirik tetapi tidak bertobat. Kalau yang bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Jalla wa ala mengatakan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, melalang buana dia kemana-mana, tidak ada sejengkal dari muka bumi Allah Azza wa Jalla ini kecuali ada catatan dosa untuk dia di sana. Orang yang seperti ini diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada orang-orang seperti ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengampuni semua jenis dosa. Para ulama menyebutkan littaibina minha, untuk orang-orang yang bertaubat dari dosa itu. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ad-Da' wa Dawa mengatakan, sebagian orang pelaku-pelaku maksiat berdalilkan ayat ini untuk membela maksiat mereka. Ini keliru. Mereka mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berjanji mengampunkan segala jenis dosa. Ya berarti tidak ada ngaruh maksiat. Sama sekali tidak ada ngaruh, tidak ada pengaruh. Bebas, karena Allah telah berjanji. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengancam ya pelaku kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyarikatkannya, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu. Nah, kalau seandainya kita bawakan secara mutlak ayat ini, ayat yang pertama tadi yang berbunyi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kita bawakan secara mutlak, tidak kita khususkan untuk orang yang bertaubat darinya, maka ayat yang kedua batal dan hadis-hadis yang berupa ancaman batal. Ya. Maka ini keliru. Salah satu di antara bisikan jiwa yang membuat diri seseorang keliru sehingga dia masih berkutat di dalam maksiat. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam pasal ini membahasnya panjang lebar, tidak seperti pasal-pasal lainnya. Panjang lebar dibahas di sana. Salah satu dari hujahnya orang-orang yang melakukan maksiat dan tidak mau tobat darinya, mereka mengatakan ayat ini membela kami.
Buktinya Allah SWT mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah yaghfir, mengampuni adzunub, semua dosa-dosa, jami'an, semua dosa-dosa. Berarti tidak ada halangan untuk melakukan maksiat. Ya, ini mereka keliru. Sampai sedemikian rupa syaitan menuntun mereka kepada kekeliruan yang maha dahsyat ini. Ya. Mungkin kita merasa, oh, masa iya ada seperti itu? Ada, teman-teman, hafizahumullah. Ya. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menerangkan, bahkan meluruskan dengan mengatakan ini littaibina minha. Ayat yang pertama tadi menunjukkan untuk berlaku untuk orang-orang yang tobat dari dosa-dosa, bukan untuk orang yang berbuat dosa sampai kematian menjemputnya. Ya, tidak demikian. Nah, pada bab yang ke-10 ini intinya adalah memerintahkan kita untuk bersegera melakukan kebaikan, al-musabaqah wa adamu at-ta'akhur awit ta'khir. Bersegera, jangan lambat. Ada ancaman juga dari hadis yang kita bacakan tadi, wa mazala qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullahu ta'ala. Tidaklah senantiasa sebuah kaum berlambat-lambat diri, telat dalam beramal soleh, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlambat untuk mereka. Apa itu? Rezeki, kesehatan, dan yang lainnya. Ya. Ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi